Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Atia dari kelas 10 IPA 3. Hari ini saya akan menunjukkan praktikum kimia tentang senyawa polar dan nonpolar. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita harus siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang akan digunakan adalah 4 buah gelas dan pengaduk. Untuk bahan yang diperlukan adalah air, sabun cuci piring, mentega, minyak kelapa, dan gula. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas dan masukkan sabun cuci piring secukupnya, lalu aduk. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Kedua, tuangkan air ke dalam gelas dan masukkan mentega secukupnya, lalu aduk. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Ketiga, tuangkan air ke dalam gelas dan masukkan minyak kelapa secukupnya, lalu aduk. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Yang terakhir, tuangkan air ke dalam gelas dan masukkan gula secukupnya, lalu aduk. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Setelah selesai, berikut adalah hasil dari percobaan. Bisa dilihat bahwa ada campuran yang menyatu dan tidak menyatu. Mengapa bisa begitu? Berikut adalah penjelasannya. Sama halnya dengan manusia, senyawa juga mempunyai rasa suka dan tidak suka terhadap senyawa lainnya. Maksudnya adalah jika dua senyawa mempunyai sifat yang sama, maka mereka akan bergabung. Dan sebaliknya, jika dua senyawa mempunyai sifat yang berbeda, maka mereka tidak bisa bergabung. Contohnya air. Air bersifat polar, yaitu mempunyai kutub positif dan negatif. Sebaliknya, ada juga sifat nonpolar, yaitu senyawa yang tidak mempunyai kutub positif maupun negatif. Kita dapat membedakan senyawa polar dan nonpolar dengan bermacam cara. Salah satu contohnya adalah perbedaan muatan parsial atau momen dipol. Untuk senyawa polar, muatan parsial atau momen dipolnya lebih dari 0. Untuk senyawa nonpolar, muatan parsial atau momen dipolnya sama dengan 0. Cara lain untuk membedakan senyawa polar dan nonpolar adalah atomnya. Senyawa polar biasanya terdiri atas atom yang berbeda, kecuali O3 atau ozon. Untuk senyawa nonpolar, biasanya mempunyai atom yang sama. Berdasarkan hasil percobaan kita tadi, yang dapat larut dalam air adalah sabun cuci dan gula. Sedangkan yang tidak dapat larut adalah mentega dan minyak kelapa. Maka dari percobaan yang kita lakukan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sabun cuci piring dan gula bersifat polar, sedangkan mentega dan minyak kelapa bersifat nonpolar. Demikian praktikum kimia yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.